warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan pada kita semua sehingga dapat hadir dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam yang semoga salawat tersebut bersambung pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang Allah cintai yaitu adalah salat tepat waktu yang berjumlah 5 waktu dalam sehari. Dan juga salat 5 waktu adalah pondasi umat Islam dan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Dan dalam salat 5 waktu tersebut terdapat 2 salat yang memiliki keutamaan atau keagungan yang lebih dari 3 salat yang lain. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subhi fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala." Barang siapa yang salat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlibannakumullah fi dhimmatihi bi syai'in. Maka janganlah kalian menyakiti seseorang yang berada dalam pengawasan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga salat subuh tanpa jalan yang benar. Fayudrikuhu fayakubbuhu fi nari jahannam. Maka jika tidak, Allah akan menyiksa dengan menelukupkan wajahnya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita telah sebutkan tadi, bahwasanya hadis tersebut menerangkan tentang agungnya salat fajar atau subuh di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga salat subuh dan melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Dengan itu kita akan mendapatkan jaminan Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengaku atau mempercayai kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah, yang Allah akan jamin kita masuk surga ketika kita meyakini atau mengamalkan dari kalimat syahadat yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun salat subuh ini adalah tambahan setelah kita meyakini kalimat tersebut, dan Allah akan memberikan jaminan kepada kita semua dunia dan akhiratnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shalla bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang salat bardain yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Ibnu Battal rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis tersebut bahwasanya salat subuh akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena apa? Pada 2 waktu tersebut para malaikat berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam berkumpul di waktu fajar dan waktu asar. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 78, "Wa Qur'anal fajr, innal Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan juga dari hadis Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan salat subuh, kemudian salat asar. Dari Umarah bin Ruwaibah, Nabi SAW bersabda, "Lan yali jannar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah masuk neraka orang yang melaksanakan salat subuh dan salat asar. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, diberikan keimanan untuk tidak meremehkan salat 5 waktu, terutama di salat subuh dan asar. Karena salat subuh rata-rata dari kita masih menahan kantuknya.
karena belum terbiasa bangun terlalu pagi. Kemudian untuk sholat asar kita kelelahan ketika selepas bekerja. Maka sedikit dari kita untuk mau melangkahkan kakinya, melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan melangkahkan sholat asar maupun subuh secara berjamaah di masjid, dan mereka lebih menginginkan sholat secara sendirian karena merasa kelelahan, tidak kuat untuk melangkahkan kakinya, melaksanakan sholat subuh atau asar berjamaah di masjid. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keimanan agar dimudahkan melangkahkan kaki kita menjalankan sholat 5 waktu, terutama sholat subuh dan asar, karena tidak ada yang dapat menolong kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berikan keimanan pada hambanya untuk mudah atau senantiasa menjalankan ibadah itu dengan bahagia dan tanpa ada sedikit pun penyesalan sama sekali. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.